Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Ilmu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan video yang kemarin sempat tertunda ya. Oke, fungsi selanjutnya adalah fungsi proper. Kalau tadi kita banyak membahas tentang angka-angka, sekarang waktunya adalah membahas tentang huruf-huruf atau teks yang ada di dalam Microsoft Excel. Jadi di sini yang pertama ada fungsi proper. Jadi fungsi proper itu digunakan untuk mengubah kata menjadi kata dengan huruf awal kapital. Ngerti ya? Jadi misalnya di sini saya punya berbagai macam kata ataupun kalimat, huruf kapital semua, kemudian huruf kecil semua, kemudian ini adalah gabungan. Nah, fungsi proper akan mengubah setiap kata yang ada di kalimat saya ini menjadi huruf awalnya kapital, kemudian huruf selanjutnya adalah huruf kecil. Supaya teman-teman lebih mengerti, kita langsung ke contohnya aja. Sama dengan proper ya. Ingat selalu sama ada tanda sama dengan. Nah, proper, kemudian rumusnya adalah teks, teksnya adalah ini, kemudian enter. Nah, bisa dilihat kan di sini kapital semua. Kemudian dengan fungsi proper akan mengubah huruf depan kapital, kemudian huruf selanjutnya adalah kecil. Itu berlaku untuk setiap kata. Coba kita terapkan untuk kalimat yang berbeda. Nah, bisa lihat kan? Coba untuk kalimat yang gabungan. Nah, jadi baik itu kalimatnya kapital semua, mau itu kecil semua ataupun gabungan, itu dengan fungsi proper akan mengubah di mana kalimatnya huruf depannya adalah kapital, kemudian diikuti oleh huruf kecil. Baik, sekarang adalah fungsi upper. Kalau tadi proper huruf depannya kapital, nah sekarang fungsi upper ini itu akan mengubah kata menjadi huruf kapital seluruhnya. Jadi di sini saya punya kata-kata ya, ada gabungan, ada seperti fungsi proper yang tadi, huruf kapital depannya, kemudian juga ada gabungan. Oke, kita masukkan sama dengan upper, kemudian teksnya enter. Nah, langsung jadi huruf kapital semua. Coba kita teks lagi, huruf kedua upper. Oke, teks. Nah, lagi upper, teks. Nah, bisa dilihat kan teman-teman fungsi dari rumus upper. Sekarang fungsi lower. Fungsi lower itu adalah kebalikan dari fungsi upper. Jadi fungsi lower digunakan untuk mengubah kata menjadi huruf kecil seluruhnya. Oke, langsung kita contohin aja sama dengan lower. Gampang ya rumusnya. Kemudian teksnya. Nah, lower lagi teksnya. Oke, sama dengan lower ya, ini lower ya, enter. Nah, gampang kan? Gampang. Oke, next. Oke, fungsi selanjutnya adalah fungsi len. Jadi fungsi len itu digunakan untuk menghitung jumlah huruf ya, baik pada kata maupun pada kalimat. Jadi di sini saya punya kalimat, kemudian ada juga kata yang ingin saya hitung jumlah hurufnya. Langsung saja len, ini len, kemudian teksnya. Nah, jadi di kata senang berbagi ilmu ternyata ada 19 huruf. Bagaimana di kata keluarga? Ada berapakah? Len,
keluarga. Oh, ternyata ada 8. Nah, mudah kan? Mudah dong. Oke, kita ke fungsi selanjutnya. Ada left, mid, dan right. Oke, saya jelaskan dulu ya. Left itu digunakan untuk mengambil karakter dari kiri. Bisa dilihat rumusnya sendiri. Kemudian mid digunakan untuk mengambil karakter dari tengah. Kemudian right digunakan untuk mengambil karakter dari arah kanan. Harusnya teman-teman udah ngerti ya. Jadi left, misalnya dalam kata keluarga ini, saya mau mengambil beberapa karakter atau huruf. Kalau saya mau mengambil dari kiri alias dari huruf K, maka saya pakai rumus left. Tapi kalau saya mau ambil dari tengah, misalnya dari huruf U, saya pakai rumus mid. Kalau saya mau dari kanan alias dari A, maka saya pakai fungsi right. Oke, supaya lebih ngerti, kita praktek. Misalnya dari kiri dulu ya, left sama dengan left. Oke. Kemudian teksnya, kemudian koma, jumlah karakter yang ingin kita ambil. Misalnya saya mau ambil 3 aja, berarti nanti hasilnya kel ya. Oke, 3, enter. Nah, kel 3 huruf dari kiri. Oke, sekarang fungsi right dulu ya, yang lebih mudah aja. Right sama dengan right. Oke, teksnya koma, berapa huruf dari kanan, misalnya 4 huruf dari kanan, jadi nanti jadinya arga. Ngerti ya? 4. Nah, arga. Oke, sekarang fungsi mid sama dengan mid. Teksnya, kemudian di sini ada awal karakter. Maksudnya awal karakter yang akan kita pindahkan itu dimulai dari huruf keberapa. Misalnya saya mau mulai dari huruf L, berarti huruf ke-3. 3. Kemudian jumlah huruf yang ingin kita pindahkan. Misalnya dekan dari huruf L ya, jadi luar. Jadi ada 4 huruf. Nah, tinggal enter. Nah, bisa dilihat kan teman-teman? Jadi ya agak gampang ya. Oke, next. Sekarang di fungsi round. Jadi fungsi round ini kita gunakan untuk membulatkan angka desimal. Wah. Nah, misalkan gini ya. Kita punya angka, banyak banget nih desimalnya. Kita mau bulatkan. Jadi kita gunakan fungsi round. Oke, kita praktik sama dengan round. Kemudian number ini ya. Kemudian koma 6 underscore digit atau banyak angka di belakang koma. Misalnya 2 aja. Kalau 2 angka di belakang koma nanti hasilnya 87,77 ya harusnya. Oke, kita enter, lihat. Nah, benar kan? Benar dong. Oke, jadi gampang ya. Oke, next. Oke, sekarang kita ke rumus selanjutnya. Ada rumus konkatenat. Apa itu rumus konkatenat? Jadi rumus konkatenat itu digunakan untuk menggabungkan beberapa teks. Jadi misalnya saya punya teks 1, teks 2, kemudian teks 3. Saya ingin gabungkan. Kita pakai rumus konkatenat. Jadi rumus konkatenat ini bisa tanpa spasi maupun dengan spasi. Kita lihat contohnya ya supaya teman-teman bisa lebih ngerti. Sama dengan konkatenat ya. Ini konkatenat. Kemudian teks 1, teks 2, teks 3. Ya, ini tanpa spasi dulu ya. Jadi konkatenat tanpa spasi teks 1, teks 2 dan seterusnya. Enter. Nah, gini maksudnya. Tanpa spasi. Kemudian kalau kita mau kasih spasi nih. Ini kan agak susah bacanya kalau nanti nggak pakai spasi. Sama dengan concatenate ya, concatenate terus sama teks 1, cuma bedanya kita koma tapi kita kasih tanda petik yang dispasikan. Jadi tanda petik 2 spasi ya,
Nah, kemudian koma, lanjut teks 2, kemudian koma lagi, sama ya, tanda petik, kemudian spasi, tanda petik lagi, kemudian koma, kemudian teks 3. Nah, jika sudah, klik enter. Nah, bisa lihat kan, senang berbagi ilmu, ada spasi yang lebih mudah dibaca. Sekarang ada rumus VLOOKUP ya, VLOOKUP. Ini terkenal banget ya. Jadi fungsinya VLOOKUP atau VLOOKUP itu untuk mengambil suatu nilai pada tabel bantu. Ini tabel bantu yang akan dijadikan referensi ya, dengan membaca data secara vertikal. Jadi cara rumusnya nanti baca itu akan membaca tabel bantu secara vertikal. Maksudnya vertikal itu dari atas ke bawah. Ya, bisa ngerti ya teman-teman. Kalau belum, kita praktek aja. Jadi rumusnya bisa dilihat sendiri di sini teman-teman. Oke, di sini sama dengan VLOOKUP. Kemudian bisa dilihat sini nilai lookup, atau di sini lookup underscore value. Maksudnya adalah kodenya ya di sini. Nah, kemudian koma, tabel bantu. Kita drag tabel bantunya. Nah, di sini. Oke. Kemudian koma, nomor baris. Maksudnya nomor baris karena di sini nama barang. Nama barang ada di baris berapa? 1 untuk kode, 2 nama barang, 3 harga, 4 satuan. Berarti ada di baris ke 2 ya, nama barang. Ngerti ya? 2, kemudian false, harus ada false ya, false, kemudian enter. Nah, gitu maksudnya teman-teman. Jadi untuk kode A jeruk, misalnya saya ubah di sini ya, kodenya misalnya C, harusnya jadi ikan ya, misalnya C, enter. Nah, nasi jadi ikan. Ngerti ya? Ngerti dong. Terus kita copy aja rumusnya untuk harga kemudian satuan supaya enggak terlalu lama ya. Kita copy. Kemudian di sini kita paste. Jadi sebelum di enter harus ada diubah dulu ya teman-teman. Kan di sini ada nomor barisnya. Di sini kan tabel harga. Tabel harga itu ada di baris ketiga, maka kita ubah di sini 3. Karena kalau tidak diubah nanti hasilnya tetap jadi ikan. Oke, kita enter. Kemudian harga satuannya sama. Kita copy dulu rumusnya. Oke. Ingat, jangan lupa ubah nomor barisnya, baris keempat ya, untuk satuan. Enter. Nah, buah. Kemudian supaya nggak lama-lama kita copy aja ke bawah ya. Oh ya teman-teman, bisa lihat kan di sini ada error. Tahu nggak kenapa error? Nah, ini saya sengaja supaya error, supaya teman-teman bisa mengetahui fungsi F4 ya. Oke, saya Ctrl Z dulu. Nah, jika teman-teman tidak mau kejadian hal seperti tadi, maka di sini di tabel bantunya kita kasih F4. Ini kan tabel bantu ya, J5 sampai J8 itu tabel bantu. Kita klik di situ F4 ya. Kemudian di sini juga F4 sampai muncul ini huruf dolar, sampai ada muncul huruf dolar atau dolar ya, nilai dolar. Oke, udah semua teman-teman, udah ada semua nilai dolarnya, tinggal kita drag ke bawah, pasti udah nggak error lagi nih. Oke, nah udah enggak kan. Jadi fungsi dari nilai dolar tadi atau F4 itu supaya rumusnya enggak pindah-pindah atau enggak terubah. Misalnya ya,
Saya mau ubah di sini jadi terigu. Berarti saya tinggal kasih kode huruf D. Ini. Nah, kita enter. Nah, jadi terigu kan, terigu 6.500 kemudian kilogram. Jadi itu ya untuk rumus VLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP ini sebenarnya hampir sama dengan VLOOKUP, hanya saja dia mengambil nilai pada tabel bantu dengan membaca data secara horizontal. Jadi H ini melambangkan horizontal, artinya dari kiri ke kanan. Kalau VLOOKUP tadi itu vertikal, dari atas ke bawah. Jadi tabel bantunya bentuknya seperti ini. Jadi nanti bacanya dari kiri ke kanan. Rumusnya pun hampir sama dengan VLOOKUP. Yang membedakannya cuma VLOOKUP diganti jadi HLOOKUP. Oke, langsung saja kita praktek. Jadi sama dengan HLOOKUP. Nah, ada HLOOKUP. Kemudian nilai lookup. Ini maksudnya kodenya ya, koma. Kita tabel bantu drag. Nah, tabel bantu koma. Kemudian nomor baris. Ingat nama barang ada di baris kedua. Kemudian fax. Oke, sebelum kita enter supaya kejadian yang ada error ya, seperti di VLOOKUP, kita kasihin logo dolar dulu ya, dengan menekan tombol F4. Teman-teman udah tahu kan? Kemudian enter. Nah, ternyata A itu jeruk. Oke, tinggal kita copy rumusnya. Copy. Kemudian kita paste. Kita paste aja dulu. Kemudian rubah di sini jadi 3. Karena harga itu ada di baris ke-3. Kemudian kita paste lagi. Kemudian satuan itu ada di baris ke-4 ya, paste. Nah, kodenya A, kemudian C, kemudian D, itu aja ya. Ada D kah? Oh ya, ada. Nah, kita drag rumusnya ke bawah. Nah, lihat kan, untuk D terigu harganya 6.500, kemudian satuannya kilogram. Oke, ngerti ya teman-teman? Jadi sekian dulu video dari channel Bagi Ilmu. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan teman-teman like. Kalau misalnya masih ada kekurangan, silakan komen, dan jangan lupa share dan tentu subscribe channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.